Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa lagi dalam kesempatan pertemuan kali ini dengan saya Ian Permana Wahyu dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan pertemuan ketiga tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Suatu teori diperlukan untuk memberikan penjelasan secara sederhana tentang gambaran situasi yang sesungguhnya. Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat banyak sekali. Dan untuk itu, para ahli telah mengklasifikasikan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagaimana yang Anda saksikan berikut ini. Menjadi beberapa bagian teori, yaitu teori ekonomi linier, kemudian teori perubahan struktural, teori dependensia, teori neoklasik, dan teori Schumpeter. Mari kita sama-sama bahas. Yang pertama adalah teori ekonomi linier. Dari teori ekonomi linier ini ada beberapa ahli. Yang pertama kita bahas dari Adam Smith dengan teori pertumbuhan. Adam Smith membagi teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ke dalam beberapa masa yang disebut dengan masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan masa perindustrian. Dari gambaran masa-masa ini dapat kita saksikan pola pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari perburuan, kemudian dari perburuan lebih terjamin lagi kepada masa beternak. Karena perburuan mungkin apa yang diburu akan menjadi habis. Untuk menjamin ketersediaan maka orang mulai berpikir untuk beternak. Kemudian juga masa bercocok tanam, menjamin ketersediaan pangan dalam situasi apapun, apakah itu musim penghujan atau musim kemarau. Maka orang mulai bercocok tanam. Selanjutnya mungkin setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu masuk kepada masa perdagangan, di mana tidak semua produk-produk perekonomian itu dapat dipenuhi dalam satu wilayah atau satu negara. Selanjutnya dari perdagangan itu menimbulkan kesempatan, kemudian kemajuan, menciptakan masa perindustrian. Di masa perindustrian produk-produk sudah diproduksi secara lebih banyak dan lebih mahal, tapi juga lebih mencukupi. Baik, selanjutnya dari secara singkat teori ekonomi linear dari Adam Smith, kita akan berikutnya masih dalam teori ekonomi linear dari Karl Marx. Karl Marx sendiri membagi teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap feodalisme, kemudian tahap kapitalisme, dan tahap sosialisme. Pada masa feodalisme ini masih disebut dengan masa tradisional masyarakat yang sangat memprihatinkan ya, karena berjalan sistem feodal. Kalangan bangsawan sebagai pemilik tanah menduduki posisi tawar yang lebih menguntungkan dibanding pelaku ekonomi yang lain. Kemudian masuk ke tahap kapitalisme, kurang lebih hampir sama. Karena pada tahap kapitalisme dikatakan oleh Karl Marx bahwa mereka yang memiliki posisi tawar adalah mereka yang memiliki kapital atau memiliki modal, yaitu para pengusaha dibanding pelaku ekonomi yang lainnya. Akibatnya buruh atau sebagian besar pelaku ekonomi hanya dimanfaatkan tenaganya dan menjadi korban dari eksploitasi besar-besaran para majikan. Bersamaan dengan itu, penggunaan alat-alat modern mulai terjadi. Para pelaku usaha berpikir untuk menginvestasikan modal dan pemakaian mesin pada proses produksi. Namun hal ini mengakibatkan tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan sehingga menciptakan pengangguran. Kondisi ini mendorong para pekerja melakukan gerakan untuk menuntut kesetaraan daripada kondisi yang tidak menguntungkan tadi. Maka tahapan sosialisme ini yang dikatakan oleh Karl Marx, di mana pada tahap ini diupayakan atau diharapkan terjadinya pemerataan kesempatan dan beralihnya kepemilikan sumber daya. Selanjutnya masih dengan teori ekonomi linier dari W.W. Rostow yang diberikan nama teori tahap-tahap pertumbuhan. Rostow membagi tahap-tahap pertumbuhan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Pada masyarakat tradisional digambarkan oleh Rostow
masyarakat masih melakukan produksi dengan cara-cara yang tergolong sangat tradisional atau sangat terbelakang, baik dari penggunaan alat maupun proses produksi. Jadi alat yang digunakan masih sangat sederhana, proses produksinya pun juga masih sangat sederhana, mungkin bisa dikatakan benar-benar bergantung kepada alam ya. Struktur di masyarakat juga mempengaruhi pada tahap tradisional ini, di mana masyarakat masih sangat berpikir oleh hal-hal yang di luar daripada nalar, misalnya bahwa kalau mau bercocok tanam itu harus mengikuti musim-musim tertentu, katakan seperti itu ya, atau mengikuti syarat-syarat tertentu. Yang itu walaupun itu merupakan warisan atau budaya dari leluhur mereka ya. Ciri-ciri diantaranya adalah masih mengandalkan pertanian ya sebagai sumber penghasilannya. Kemudian menilai seseorang masih sangat dipengaruhi oleh struktur sosial. Kemudian kalangan bangsawan memiliki lahan-lahan yang luas di daerah-daerah yang sangat menguntungkan. Tahapan berikutnya adalah tahapan masyarakat lepas landas. Pada tahap ini masyarakat tradisional sudah mulai dipaksa untuk berubah. Ya, hal ini terjadi atau dicapai oleh negara-negara di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa. Pada tahapan ini masyarakat sudah menuju peralihan kepada tahap yang lebih baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah tahap lepas landas ya, tahap lepas landas. Lepas landas ini, tahap lepas landas memiliki beberapa ciri. Yang pertama, investasi yang semula kurang dari 5% menjadi lebih dari 5%, bisa mencapai 10 bahkan lebih. Kemudian tahap lepas landas ini industri sangat berkembang pesat atau berkembang luar biasa ya, pada satu atau pada beberapa sektor. Kemudian tercapainya satu kerangka politik, sosial, dan institusional yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang kondusif di berbagai bidang ya. Mungkin tahap lepas landas ini kita pernah mendengar ya, apakah kira-kira kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu, dan apakah di negara kita sendiri sudah memasuki tahap lepas landas berdasarkan dari ciri-ciri yang disampaikan oleh W.W. Rostow ya, diantaranya investasi, kemudian industri ya. Kita lihat sendiri bahwa sektor industri sudah sangat berkembang. Apakah kita sudah memasuki tahap lepas landas ya? Kemudian selanjutnya adalah menuju kematangan ekonomi. Pada tahapan ini perekonomian sudah tumbuh menjadi lebih teratur dan terjadi perluasan pemakaian teknologi di segala bidang. Ya, sudah lebih modern di setiap sektor perekonomian ya. Mungkin sebagai contoh misalnya teknologi pengairan atau teknologi irigasi sudah menggunakan teknologi wireless ya, yang menggunakan komputerisasi. Ya, jadi juga mungkin di sektor perikanan ya, di mana kita sekarang menjumpai bahwa di lokasi-lokasi perikanan atau di tambak-tambak ada yang sudah menggunakan sistem pemberian pakan secara otomatis yang bahkan bisa dikontrol dengan menggunakan pesawat telepon ya. Selanjutnya dari tahapan pertumbuhan Rostow ini adalah konsumsi massal tinggi ya. Pada fase ini masyarakat mengalami perubahan disebabkan oleh naiknya pendapatan per kapita dari sebagian besar masyarakat, sehingga tidak hanya memikirkan kebutuhan pokok, tetapi juga sudah mulai memikirkan atau bahkan beralih ke kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder. Ya, seperti kita lihat ya, saat ini masyarakat juga banyak yang sudah membeli barang-barang di luar daripada kebutuhan pokok dengan harga-harga yang sangat mahal, walaupun penggunaan dari barang-barang tersebut sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kehidupannya. Selanjutnya kita beralih kepada teori berikutnya, yaitu teori perubahan struktural ya. Teori perubahan struktural yang disampaikan oleh Boeke, ia mengatakan bahwa ada dualisme sosial.
bahwa ada dua sistem sosial pada masyarakat, yaitu masyarakat maju dan sistem sosial masyarakat tradisional yang berdampingan. Sistem sosial masyarakat maju banyak terjadi di perkotaan. Sistem masyarakat tradisional masih berjalan dan terjadi di pedesaan. Selanjutnya, teori perubahan struktural itu adalah dualisme ekonomi. Disampaikan oleh atau ditemukan oleh Arthur Lewis. Dualisme ekonomi adalah dua sistem perekonomian yang berjalan berdampingan. Sistem perekonomian modern dan sistem perekonomian tradisional. Sistem perekonomian modern terjadi di daerah-daerah industri, daerah perkotaan, dan sebaliknya perekonomian tradisional masih berjalan atau berada di pedesaan. Selanjutnya, masih dalam teori perubahan struktural, yaitu dari Hollis Chenery tentang pola pembangunan. Di sini Anda lihat bahwa sektor pertanian tradisional bergerak kepada sektor industri. Ya, tahapannya seperti itu. Kemudian peningkatan sektor industri berkorelasi dengan pendapatan per kapita. Permintaan pangan bergeser kepada permintaan non-pangan. Kemudian peningkatan ekspor industri berkorelasi dengan penurunan ekspor industri. Di sini negara-negara mulai mencari produk-produk yang dapat dijual ke luar negeri atau diekspor, ya. Sementara di satu sisi barang-barang konsumsi dalam negeri yang masih diimpor itu dicarikan produk substitusinya atau diciptakan produk substitusinya sehingga menciptakan penurunan ekspor industri. Selanjutnya dari Harrod dan Domar mengenai akumulasi modal. Jadi penekanannya lebih kepada investasi, ya. Investasi harus terus diperbesar untuk mempertahankan perkembangan perekonomian jangka panjang. Kemudian teori dependensia dari A.G. Frank dan Dos Santos. Dos Santos membagi beberapa tahapan dari teori ketergantungan ini atau teori dependensia. Pertama, ketergantungan kolonial dalam bentuk perdagangan luar negeri zaman penjajahan, ya, yang bersifat monopoli. Kemudian ketergantungan industri keuangan yang didominasi oleh modal-modal besar di negara penjajah melalui investasi produksi bahan mentah untuk tujuan konsumsi di negara penjajah. Dalam dunia modern pun saya rasa ketergantungan industri keuangan ini sudah terjadi, masih terjadi, ya. Bagaimana kita tahu bahwa negara-negara dengan modal besar menginvestasikan di negara-negara lain, tapi untuk konsumsi di negara tersebut. Yang berikutnya adalah ketergantungan teknologi industri yang ini diawali oleh setelah selesainya Perang Dunia Kedua, di mana produksi mesin-mesin industri atau teknologi industri sangat melaju dengan pesat. Berikutnya kita masuk pada teori neoklasik, ya. Ada beberapa ahli dari teori neoklasik ini seperti Boaghetti, Kruger, dan Dipek-Lai. Ketertinggalan yang dialami negara-negara miskin lebih disebabkan oleh permasalahan internal, ya, dikatakan dalam teori neoklasik ini, akibat terlalu besarnya keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, korupsi yang mewabah, rendahnya investasi, dan ketidakmampuan mengelola sumber daya alam. Jadi negara-negara miskin, mungkin mereka belum tentu miskin sumber dayanya, mungkin mereka memiliki sumber daya alam terutama yang melimpah, tetapi permasalahan yang internal terjadi adalah tadi, ya, dikatakan bahwa keterlibatan pemerintah terlalu dalam, korupsi, investasinya rendah, dan ketidakmampuan menyebabkan mereka menjadi negara tertinggal. Keberhasilan pembangunan didukung oleh sistem perekonomian yang mengedepankan laissez-faire, ya. Jadi pasar bekerja sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya adalah teori Schumpeter, ya. Schumpeter mengatakan bahwa teori perkembangan ekonomi dapat berlangsung dengan cara, yaitu proses inovasi, di mana orang yang melakukannya disebut inovator dan biasanya adalah pelaku usaha atau entrepreneur. Pertumbuhan ekonomi dikatakan oleh Schumpeter adalah peningkatan output sebagai hasil dari bertambahnya faktor produksi tanpa diiringi adanya perubahan kemajuan dalam teknologi yang digunakan. Jadi output meningkat sebagai bertambahnya faktor produksi, tapi tidak diiringi dengan
kemajuan teknologi. Jadi misalnya faktor produksi diantaranya misalnya tenaga kerja. Dengan menambah tenaga kerja, output akan bertambah, tetapi teknologi tidak berubah ya. Pembangunan ekonomi menurut Schumpeter adalah menghasilkan kenaikan output sebagai hasil usaha inovasi yang diterapkan oleh para entrepreneur. Jadi output naik sebagai hasil dari inovasi. Mungkin dalam hal ini mungkin misalnya inovasi ditemukan cara-cara produksi yang lebih gampang, yang lebih mudah ya, yang lebih simpel, yang lebih efisien. Yang tadinya harus melalui proses-proses, misal katakanlah 10 proses, kemudian dengan inovasi hanya bisa melalui 5 proses saja. Nah, itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi dari Schumpeter. Schumpeter juga mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang paling ideal dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip kapitalis ya, pemilik modal yang diutamakan. Tetapi tentu saja sistem kapitalis ini karena mengutamakan pemilik modal dengan menyampingkan faktor-faktor yang lain. Schumpeter juga mengatakan kegiatan inovasi diantaranya adalah produk baru atau barang jenis baru ataupun kualitas baru. Jadi yang disebut dengan inovasi, produk baru, barang atau jenis baru, kualitas baru yang belum pernah dikenal. Kemudian metode atau cara produksi baru yang belum pernah dikenal. Segmen pasar ya, segmen pasar yang baru, bahan baku yang baru dan inovatif, kemudian restrukturisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi. Itulah yang disebut dengan inovasi menurut Schumpeter. Inovasi berpengaruh dalam 3 hal: memperkenalkan ekonomi baru, keuntungan yang didapat akan meningkat, kemudian inovasi juga memunculkan plagiasi atau imitasi dari pelaku yang lain. Seseorang berhasil menciptakan suatu jenis minuman, katakanlah minuman kopi susu, maka tidak berapa lama akan ada penjual kopi susu yang lain. Itu sebagai contoh. Baik, demikianlah pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Anda semua, dan Anda semua dapat memperkaya pengetahuan Anda lagi dengan mencari referensi-referensi lain terkait teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini. Dengan demikian saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.